Selamat bertemu kembali dengan saya, Pendeta Daud Solihin dari GKI Kebonjati. Dan saat ini pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 1 dan 2 yang mengatakan, pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan." Bapak, Ibu, Saudara, tema dari renungan harian saat ini adalah soal emosi. Seorang perempuan menangis karena kesedihan besar melandanya. Ia hanya menitikkan air matanya, tetapi tangisnya tidak meledak. Sementara di sebelahnya duduk seorang pria, tangisnya meledak dengan suara yang cukup keras, bahkan sampai ia meraung-raung. Ayah mereka baru saja meninggal dunia. Peristiwa yang sama menghasilkan 2 sikap emosional, yaitu kesedihan yang ditampakkan secara berbeda. Ada yang bisa menguasai diri, tetapi ada yang tidak dapat menguasai diri di dalam menanggung kesedihan itu. Kita dapat melihat ekspresi emosi yang berbeda-beda dan tidak bisa mempunyai sebuah alat ukur untuk menilai kematangan emosi seseorang dibandingkan dengan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Dan dengan demikian, Yesus pun memiliki emosi di dalam dirinya. Dan firman Tuhan yang kita baca di dalam Markus 8 ayat 1 dan 2 yang tadi mengatakan, pada waktu itu ada pula orang banyak ke situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan." Tetapi Yesus tidak tinggal di dalam rasa kasihannya. Ia kemudian berbuat sesuatu. Ia bertindak untuk menyelamatkan ribuan orang dari kelaparan, dan ia membuat mujizat. 4.000 orang mendapat makanan secukupnya. Bahkan dikatakan ada sisanya. Saudara-saudara, Yesus bukanlah orang yang cool atau orang yang dingin hatinya, yang selalu bisa berusaha menekan emosi atau perasaannya. Ia bisa mengekspresikan kasihnya dengan jelas. Kasih memang bukan cuma emosi belaka, tetapi kasih tidak mungkin tanpa emosi. Tetapi karena ada kasih, maka dengan dan di dalam kasih, kita dapat juga mengendalikan emosi, agar perbuatan dan diri kita dapat dikendalikan. Sehingga martabat dan harkat diri tetaplah berharga dan bisa dipercaya. Kita dapat marah, tetapi tidak bisa membenci. Kita dapat mencinta, tetapi kita juga tetap rasional. Dengan rasional, cinta menjadi bermakna dan berdampak. Dan karena itu Rasul Paulus mengatakan dalam surat 1 Korintus 16 ayat 14, "Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih." Dan karena itu apapun yang kita kerjakan, lakukanlah itu semua di dalam kecintaan pada profesi kita. Maka di sana ada keadilan, ada juga perdamaian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.